Baru bergabung, selamat bergabung di webinar Indo HP. Seperti biasa, topik di weekend ini adalah topik santai, ya kan? Waktunya kita semua melakukan Q&A atau tanya jawab sepuas mungkin. Ada pertanyaan, mau diskusi bahas apapun terkait e-commerce, ya kan, situasi ekonomi ataupun yang terkait langsung dengan Indo HP itu sendiri, ya kan, kita akan buka bebas hari ini. Nah, supaya benar-benar enggak terlalu blast, malam ini saya akan sedikit briefing atau sedikit kasih informasi terkait apa itu WhatsApp Business ya. Oke. Sambil kita tunggu sambil jalan aja ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan, yang belum bergabung, oke, nanti bisa langsung gabung aja, atau nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Masih topiknya santai hari ini, oke? Apa itu WhatsApp Business? Nah, itu akan saya bahas sebagai topik pembuka Q&A kita hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang mengetahui apa itu WhatsApp Business, ya kan? Teman-teman mungkin ada yang belum mengetahui apa itu WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini sendiri salah satu platform chatting dari WhatsApp 11-12 dengan aplikasi yang sudah kalian pakai saat ini. Oke, bedanya di WhatsApp Business ini kita bisa menambahkan produk dan fitur-fitur lainnya. Nah, kemarin di beberapa waktu lalu ya, saya pernah bahas juga soal WhatsApp Business ini, cuman sekilas ya. Nah, di sini saya mau coba informasikan, saya mau coba demonstrasikan sedikit, oke? Supaya teman-teman bisa tahu manfaat apa aja yang bisa didapat dari WhatsApp Business ini, ya. Sambil kita lihat halaman websitenya ya. Nah, lihat di sini. Di WhatsApp Business itu kita bisa bagikan atau kita bisa punya katalog manager. Jadi istilahnya kalian akan dapat dengan mudah membagikan barang dagangan kalian dari WhatsApp, nggak perlu repot copy paste segala macam, oke? Nah, ini salah satu fitur yang menurut saya cukup menarik ya, karena selain mudah, ini juga dapat sangat berguna banget menurut saya. Oke, ini sebagai salah satu contohnya. Oke. Selain itu kita bisa pasang namanya business profile, ya kan, atau profil all shop kita atau bisnis kita. Oke. Jadi orang saat chatting itu bakalan beda tampilannya. Nah, itu merupakan salah satu nilai plus juga sekali saya bilang, karena di dunia online ini ya, eksistensi penting ya. Harus kelihatan profesional, harus kelihatan bonafit, harus kelihatan meyakinkan, oke? Nah, selain itu kita juga dapat fitur namanya quick reply atau balas cepat. Nah, di sini kalau teman-teman biasanya copy paste rekening bank segala macam atau kata-kata yang sering diulang-ulang, nah lewat WhatsApp Business ini teman-teman bisa langsung pakai fitur quick reply ini. Oke? Ini juga sangat membantu nantinya. Terus kita bisa tambahin label chat, jadi kita bisa nandain, oh ini customer yang berpotensi, ini customer yang bawel, ya kan, ini customer yang masih lagi dalam komplain. Nah, kita bisa tandain tuh semua chattingan kita lebih rapi. Nanti kita bisa cari, kita mau cari siapa yang lagi bermasalah, kita mau cari customer baru, itu bisa dengan fitur chat label ini. Oke. Nah, sekarang masuk ke praktek ya. Saya coba sharing masalah praktek. Ini singkat aja, nanti buat detailnya saya akan bahas di webinar hari Kamis ya. Ini saya cuma preview aja supaya nanti hari Kamis kalian kalau bisa udah pakai WhatsApp Business ya. Oke. Maaf. Untuk menginstal WhatsApp Business, kalian harus pergi ke Google Play Store sudah pasti. Okay. Nah, di Google Play Store ini kita langsung cari WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini ada dua. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada WhatsApp Business, ya. Ada WhatsApp biasa. Oke. Nah, pastikan kalian menginstal WhatsApp yang Business. Nah, kalau kalian saat ini sudah menginstal WhatsApp yang biasa, nggak ada masalah, ya kan? Kalian backup aja chattingannya.
install WhatsApp Business, start dari baru. Nah, yang bikin berbeda cuman saat kamu mulai di WhatsApp Business baru, chattingan lama kamu itu bakalan nggak terrestore ya, atau nggak historinya bakal hilang, ya kan? Perbedaannya cuma itu doang sih. Nah, tapi kalau misalkan udah install WhatsApp Business, nanti backupnya juga beda lagi ya. Kalau setelah kalian install, buka, nah sama tampilannya. Oke. Yang jadi berbeda cuma satu. Saat kalian masuk ke sini menu setting, oke. Nah, di sini kita ada business setting. Nah, inilah kunci utama perbedaan WhatsApp Business dibandingkan WhatsApp yang sekarang mungkin kalian gunakan. Dan ini sekali lagi gratis, nggak ada biaya apapun, nggak ada apa-apa. Ini 100% gratis, oke. Pertama, kalian bisa ubah bisnis profile kalian. Ya kan, kalian bisa kasih nama toko online kalian apa. Oke. Selanjutnya kalian bisa bikin katalog. Nah, ini yang paling bagus. Saya kasih sneak preview atau sedikit tampilan singkat gimana cara efektivitasnya. Sekarang kita mau tambah item, oke? Kita tambah item, misalkan saya mau jual laptop ya. Saya mau jual laptop, oke. Saya mau jual laptop, misalkan namanya laptop Asus ya. Nah, di sini saya bisa kasih gambar. Gambar itu bakal langsung masuk ke galeri atau ke kamera kalian. Nah, saya udah ada fotonya, saya ambil ke galeri, oke. Nah, di galeri ini saya ada tadi ambil beberapa contoh foto, oke. Saya ambil misalkan ini. Saya mau tambah lagi, oke. Saya tambah ini ya. Kita kasih sebanyak mungkin kalau kita punya galerinya ya. Foto-foto. Jangan print. Ini saya tambah lagi satu gambar terakhir saya. Ya ini. Oke. Nah, ini kita sudah punya namanya katalog. Oke. Setelah punya katalog, kita langsung masukin harga. Harganya berapa nih? Saya mau jual. Oke, saya mau jual ini 4.900.000. Kalau mau butuh tambah lain, nah jangan lupa more-nya diklik, atau nanti mungkin apa ya bahasa Indonesia, nanti kalian ada yang opsi tadi diklik ya. Deskripsinya saya bisa tulis ini laptop bekas kondisi mulus, oke. Nah, selanjutnya di URL link. Nah, ini salah satu saya bilang WhatsApp Business bisa ningkatin closing kalian. Kalian bisa masukin postingan, URL link langsung ke barang kalian yang ada di HP, ya kan. Nah, saya ambil contoh ya, karena saya udah ambil ini, saya masukin sekarang contoh link. Beda tapi contohnya aja, saya coba masukin. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, maaf ya kalau misalkan suara saya agak bindeng karena lagi nggak terlalu fit hari ini. Oke, saya ambil contoh ini ya. Saya mau ini saya bagikan. Aduh, salah mencet ya, sorry. Ya. Nah, kita coba bagikan ini ke WhatsApp Business kita nanti, ya. Nah, nanti di sini URL kita masukin, oke? Nah, URL-nya saya ambil contoh aja dulu. Misalkan di sini kodenya boleh dimasukin, cuman kalau saya males ya, saya nggak perlu masukin lah. Ini cuman buat kode barang ya kan. Nah, setelah itu kita save. Nah, save ini butuh waktu nih. Ini akan makan internet sedikit ya. Jadi kita pastikan internet kita terhubung. Nah, kita punya barang satu sekarang. Jadi sekarang kita simulasikan bahwa ada orang chatting sama kita nih ya. Nggak usah temen, nah anggaplah temen, saudara ya kan, atau mungkin sahabat kalian ya kan, lagi ngobrol-ngobrol enak, santai, dan ngomong nih, saya ngomong sama si Indo HP ya, oke. Oh, saya mau, Mas, saya mau jual laptop nih, ya kan. Nah, oke. Di sini kita bisa tambahin barang kita. Oke. Nah, klik tombol yang ini. Nah, ada opsi yang beda, namanya opsi katalog. Ya. Opsi katalog yang kita tekan. Nah, kita ada di situ. Kita klik, kita langsung kirim. Nah, lihat. Si
Indo HP bakal langsung dapat link barang. Nah, dia bakal bisa view, kita bisa view sama-sama. Dan ini oke. Kita bisa view sama-sama. Oh, ini barang Indo HP nih. Laptopnya seperti ini. Nah, kita bisa klik juga gambarnya. Oke, gambarnya bagus. Cukup menarik, oke. Harganya ada dan ada linknya. Ya. Nah, jadi istilahnya bayangin ya, kesempatannya bagus, mahal sekali katanya. Ya namanya orang mau cari untung. Ya. Oke, di sini contoh satu di katalog. Oke, segmen selanjutnya kita masih lihat tadi potensi apa lagi adalah statistik. Oke, statistik di sini ada. Sorry, saya mencatat maaf. Berapa jumlah pesan keluar masuk ya? Ini lumayan menarik juga buat saya, cuma nggak tahu penting banget. Selanjutnya ada nama short link. Nah, short link ini teman-teman yang hobi jalan-jalan di sosial media sering spam akun WA-nya bisa pakai fitur short link ini, nggak perlu repot, ya kan? Jadi ini punya saya nih. Kita mau langsung, hai, kita ganti default message-nya. Hai, saya mau beli. Oke, mau beli. Maaf, terus. Mau beli barang kamu, oke? Oke. Nah, di sini kamu saat ketemu atau mau posting di sosial media, oke? Tinggal klik yang ini. Yang ini ya. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan. Klik yang ini ya. Nah, udah itu kalian bagikan di sosial media. Nah, saat orang klik tautan yang kamu bagikan, ya kan, link yang kalian bagikan, itu akan langsung masuk ke WhatsApp kalian. Nggak perlu repot-repot tuh cari gimana cara biar orang bisa langsung WhatsApp kita. Nah, pakai di aplikasi WhatsApp di sini. Udah semuanya masuk ya. Selain itu, ada linked accounts. Ini buat menghubungin, saya bilang, ke Facebook segala macam. Ada way, kalau kamu lagi AFK, kalau lagi sibuk, nggak sempet respon, nah bisa pakai ini. Jadi si customer kamu atau orang yang berpotensi membeli barang kamu nggak kabur, ya kan? Karena ada respon, nggak dianggap nggak ada orang. Oke? Ucapan selamat datang, kamu bisa juga bikin ucapan selamat datang. Setiap orang chatting kamu bakal ada langsung auto reply-nya. Dan ini resmi ya, official, resmi, nggak ada pihak ketiga, jadi nggak bakal ada akun kena ban atau segala macam ya. Jadi ini official. Dan yang saya paling suka quick reply. Seperti saya bilang, kalau misalkan saya mau balas ya, balas chattingan tadi, oke, saya tekan ini, klik terima kasih, masuk keluar ya, semudah itu loh. Dan ini bisa banyak kalian bisa simpan quick reply, mau bikin pasang gambar, alamat ya kan, mau nomor rekening, mau apapun segala macam kalian bisa tahu di quick reply. Bayangin, kalian nggak perlu repot-repot copy paste atau chatting yang bikin sulit, atau install aplikasi pihak ketiga, keyboard ABCD yang bikin repot, nggak perlu kayak begitu lah. Cukup satu aplikasi ini aja. Oke. Nah, saya kira itu sih briefing untuk WhatsApp-nya ya. Kita akan bahas benar-benar detail di hari Kamis nanti, karena hari Selasa sudah ada topik yang saya siapkan. Hari Kamis saya akan bahas full gimana cara memaksimalkan dan mengoptimalkan WhatsApp bisnis. Oke? Sambil saya santai, kita gas langsung ke bagian pertanyaan. Malam all ya kan? Oke. Pasang 2 WA aja Kak, jadi WA bisnis khusus buat bisnis. Oke. Jadi pertanyaan apa ya? Nggak apa-apa, di uninstall aja. Karena kalau saya nggak salah inget ya, itu yang boleh aktif itu cuma 1. Kalau kartunya cuma 1, kecuali kartunya ada 2. Nah, kalau handphone kalian ada 2, kalau kartu kalian ada 2, 1 bisa di-setting WhatsApp biasa, 1 bisa dipasang WhatsApp bisnis. Nah, saya di handphone saya pun saya pakai kayak begitu. Saya ada 2 aplikasi. 1 WhatsApp untuk saya coba kasih lihat sedikit ya. 1 WhatsApp untuk kerjaan saya, kalau bisa kelihatan ini, ya kan? Satunya lagi WhatsApp untuk pribadi. Tapi di situ saya pasang 2 nomor. Nomor pribadi saya pasang khusus. Lanjut lagi, Mas Momosan. Bukan, mana
Mas Ben, link account menghubungkan ke fanpage gimana? Oh, kalau untuk menghubungkan ke fanpage, balik lagi tadi ke yang kemarin. Jadi dari halaman fanpage masuk ke bagian setting, ya kan? Dari halaman page kita. Nah, saat di setting itu di bagian opsinya ada opsi Instagram sama WhatsApp. Mas Ben tinggal pilih WhatsApp, masukin nomornya, ntar bakal dikirimin istilahnya kode OTP lewat WhatsApp itu. Nah, kamu tinggal masukin, oke aja, udah nanti langsung terhubung. Coba di sini saya ada save kayak chattingan ininya. Oh ya ada, ya kayak begini sih. Nanti bakal dikirim kode WhatsApp sih. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Santai ya. Jangan lupa, Mas. Yuk, ngopi dulu, Mas. Malam minggu ya. Sambil serius tapi sambil santai. Mas Kobi. Oke, Mas Kobi ini sebenarnya ada sedikit pengalaman pribadi dari kita. Oke, nanti Mas Ben kita sama-sama troubleshoot ya Mas Ben. Pasti ada yang ngelaporin, Mas. Oke. Kalau misalnya ada orang yang gak senang sama kita, ya kan, atau ada apa, itu pasti kita dilaporin. Nah, caranya biar nggak dilaporin adalah kita, yang nanti hari Kamis saya bakal bahas ya, adalah etika. Nah, etika chatting, kapan, terus apa aja sih yang mesti kita perhatikan saat menggunakan WhatsApp bisnis ini, kan? Nah, saat terjadi keblok, itu yang diblok cuman akun WhatsApp bisnis, oke? Nah, saat kamu ada masalah, kamu bisa balik lagi ke akun WhatsApp yang biasa dan tetap bahkan aktif, nomornya nggak bakal terblok. Apabila terblok pun, kamu tinggal kirim email aja, ya. Kirim email, nah setelah itu tinggal tunggu si WhatsApp bakalan respon. Semudah itu. Dan pasti 99% ya itu pasti di-unblock kok. Karena kita juga kan ada haters kan, jadi pernah lah ngalamin yang kejadian-kejadian kayak gitu kurang lebih. Oke, sudah dicoba tapi tetap gak bisa connect. Mungkin Mas Beben bisa infokan errornya atau apa gitu. Atau mungkin sudah pernah terhubung di fanpage lain namanya mungkin. Nah, itu coba di cross check itu aja, karena di Facebook itu kalau misalkan belum pernah terhubung ya, itu bakal bisa langsung gampang terkoneksi. Tujuannya kan buat nampilin tombol WhatsApp yang di dalam fanpage itu kemarin. Oke. Nanti dicoba Mas, coba dicek dulu sambil nanti kita coba lihat ya. Ya, selamat datang Mas Calium. Selamat bergabung. Oke, ayo teman-teman yang sudah punya pertanyaan, yang mau diskusi ya kan, bingung atau apa, silahkan di open ya. Buat yang mau belajar, saya baru ingat bahwa ini udah tanggal 16, ternyata cepet banget ya. Jadi jangan sampai lupa buat lakukan registrasi untuk reservasi slot di batch pertama Indo HP Edu ya. Nah, untuk informasi linknya kalian bisa dapatkan di channel Telegram kita, yang kayaknya nanti kita bakal buka ke publik ya kan, itu di link yang saya kasih di chattingan, oke? Nah, di situ nanti ada link yang terhubung dengan Google Form, kalian bisa registrasi di sana untuk dapat pelatihan langsung secara gratis dari Indo HP. Buat kamu yang nggak kebagian kartu prakerja, nggak perlu khawatir. Nanti konten di Indo HP untuk pelatihannya pun kita akan lebih banyakin variasinya. Bukan cuma sosial media aja. Nanti kita ada lagi mungkin dari tips cara desain segala macam ya, bertahap tapi ya. Yang pasti kalian nggak perlu bayar di sana. Cukup jadi mitra aja, pasti kita bimbing sampai bisa. Oke, cara menangani konsumen yang minta COD, Mas Biben. Nah, COD ini gini Mas. Pokoknya yang cash on delivery ini ya, bukan kita tidak punya fiturnya. Jadi status terakhir kita dengan si cepat, nah itu kan mereka kan yang penyedia jasa cash on delivery kita ya, itu masih on progress sampai detik ini. Nah, masalahnya itu balik lagi karena ada beberapa administrasi yang
kita harus ketemu sama mereka dan posisi mereka juga sedang dalam pengurangan jam kerja, jadinya agak sedikit mandek. Nah, ini saya harap bisa dipahami oleh teman-teman mitra ya di sini ya. Jadi fitur COD itu nantinya pasti ada dan akan dikhususkan untuk barang-barang yang nilainya di bawah 2 juta mungkin ya. Kenapa? Karena biaya cash on delivery atau COD ini cukup tinggi. Terus resiko ya kan kalau misalkan orang yang cash atau apa, jadi kita bakal mungkin setting nanti di harga paling mahal itu 2 juta baru bisa cash on delivery. Di atas itu nggak bisa cash on delivery maksudnya, harus pakai logistik biasa. Mas Yudi Afandi, saya buat video menggunakan foto yang terdapat di Telegram. Terus saya mau iklanin tuh, malah videonya malah nggak diterima. Videonya kayak gimana Mas Afandi? Jadi gini, kemarin memang saya nggak kasih info terlalu detail ya. Nah di sini saya kasih sedikit penjelasan aja supaya iklan kita di-accept atau diterima oleh Facebook dan Instagram. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ya, kalau misalkan kita taruh iklan ini, kadang-kadang hoki-hokian sih jujur aja ya. Kadang satu iklan yang teksnya banyak itu bisa tembus. Kadang-kadang kalau lagi datang kambuhnya ya, kita juga sering tuh pasang iklan teksnya sedikit, itu ditolak dengan alasan terlalu banyak teks dalam gambar tersebut. Nah jadi kemungkinan penolakan dari Mas Yudi ini, Mas Yudi Afandi ini ya, itu saat Mas kombinasikan via gambar-gambar itu ya, dibikin slideshow itu, nah gambarnya mungkin Mas terlalu banyak pilih yang banyak tulisannya sih. Tapi saya tadi sudah sempat infoin sih, kalau nggak salah Mas Yudi sudah informasikan ke customer service ya, hari ini apa kemarin gitu kan. Nah saya sudah sempat infokan ke bagian tim desain kreatif kami ya kan, bahwa untuk konten itu akan dikasih beberapa konten yang agar lebih ramah iklan. Karena konten yang kita buat kemarin di Telegram itu tidak menyasar ke iklan untuk dipakai iklan, sebenarnya itu untuk kalian sebarkan, bagikan ya kan, promosikan secara konvensional. Nah tuh kata Mas Andri Arianto benar juga sih, bisa jadi karena mungkin ada pasang lagu atau apa ya kan, jadi banyak faktor. Cuman setahu pengalaman saya, si Facebook itu paling hobi nolak kita kalau banyak teks daripada gambar. Itu yang udah jadi peraturan yang paling repotnya si Facebook itu. Jadi nanti kita revisi. Nah nanti untuk bahan iklan ya, bahan advertising kita akan siapin khusus, nanti kita bagikan. TikTok mantap Mas, itu sumpah. TikTok punya ini ya, grupnya TikTok punya pengguna itu luar biasa. Saya bilang sih untuk saat ini kalian bisa boleh reconsider. Cuman masalah budgeting di TikTok atau biaya iklan di TikTok atau di grupnya mereka ini, ByteDance kalau sekarang namanya, itu cukup tinggi. Jadi saat melakukan deposito awal itu butuh deposito duit yang agak sedikit besar sih. Cuman kalau kalian bisa dan mau coba, nggak ada masalah sih. Karena penggunanya itu benar-benar banyak, ya kan? Kalau kamu yang pakai handphone Oppo, pasti kamu punya aplikasi Babe, benar nggak? Atau handphone manapun pasti ada yang pasti semua pakai aplikasi Babe kan? Karena buat dapat cerita dari teman, dari keluarga, ya kan, mereka sharing di aplikasi Babe, akhirnya keinstall semua nih yang pakai aplikasi Babe. Nah kalau kamu iklan di TikTok, sekaligus kamu juga bisa pilih opsi untuk iklan di Babe. Jadi bayangin aja potensi yang besarnya pengguna yang pakai aplikasi tersebut. Dan pastinya orang kita semua. Karena kita bisa pilih negara di sana. Oke, lanjut ke diskusi selanjutnya, ya kan? Ada pertanyaan lagi, ada yang mau ngeluh, kita open keluhannya, ya kan? Ada yang mau diskusi, ayo diskusi, ya kan? Ada yang mau meluruskan keyakinan supaya lebih percaya lagi sama bisnis flow-nya Indo HP, silahkan. Saya akan bantu jelaskan, saya akan bantu berikan pengetahuan.
ini agak sedikit under ya. Kalau nggak salah hari ini yang daftar ada 28. Mungkin customer service bisa dicek lagi. Mungkin ada yang masih belum gabung atau kelupaan buat gabung di remind. Ya Mas Algi, gimana Mas Algi? Iklannya sudah berhasil belum? Mas Katre Mursalin Zainal. Oke, cara bikin link FP sendiri buat iklan di medsos gimana ya? Jadi konsumen bisa bikin FP dan lihat semua produk yang ada. Jadi gak iklan satu-satu, agak bingung mau iklanin yang mana gitu Mas. Oke, siap Mas Angga, thank you. Oke, sebenarnya gini. Kalau untuk iklan ya, iklan itu sebenarnya paling gampang. Jadi saya ajarin tekniknya ya. Paling gampang itu kita main iklan referral atau koi. Kenapa? Saya bilang, saya selalu mengingatkan bahwa masih ada program THR bagi-bagi, Indo HP bagi-bagi THR ya kan, yang nanti akhir bulan akan selesai. Jadi kalau bisa yang dipromosi justru referral dulu untuk rekomendasi saya ya, karena ada promo itu dan bonusnya lumayan menarik juga. Jadi jangan dilewati dulu. Nah setelah itu saat kalian mau promosiin untuk halaman fanpage ya kan, sebenarnya caranya gampang Mas. Nah saat kamu pilih iklan, ini kan saat lagi bikin iklan, itu yang cukup diganti adalah URL-nya aja. Nah di halaman fanpage itu kan kalau nanti setelah mencapai di level kalau nggak salah 10 atau 100 like, itu kan kita bisa kasih rename, ya kan? Ini saya coba kasih contoh ya di sini ya. Oke, di sini mana persona saya? Oke, ke Facebook. Nah, kalau kamu udah mencapai angka 100 atau 10 atau 100, maaf saya agak sedikit lupa, nanti tolong kalian cross check lagi ya masalahnya. Jadi kalau setelah kalian mencapai angka tertentu, itu kalian bisa rename, bisa kasih nama fanpage kalian. Nah, seperti Indo HP nih, Indo HP bisa jadi Indo HP official, oke? Nah ini setelah kita dapat milestone like tertentu ya kan. Nah di sini kalian cukup bagikan linknya ini yang ada di atas ini, yang saya tandain ya, yang ada di atas ini. Kalian cukup bagikan itu aja, taruh di alamat iklan kamu. Jadi saat orang klik otomatis ada ke sini. Nah mungkin kalian yang bingung, kalau kalian mau repot lagi ya, mau benar-benar memanfaatkan seluruh fasilitas sosial media dengan semaksimal mungkin, nah di fanpage itu ada opsi banyak. Jadi kayak bisa lagi masuk di sini ya, beda sosial. Nah di sini kali dulu. Nah di sini sebenarnya ada di kiri saya ini ada opsi nanti untuk produk, ya kan? Jadi kalian bisa isi produk kalian di sini supaya orang bisa langsung lihat juga ya kan, bisa lewat sini kayak gitu kan. Jadi menurut saya sih gampang, tinggal dikejar. Kalau misalkan belum ada nama khusus ya, belum punya link khusus, kadang-kadang suka begini ya, gini ada tanda tanya, angka berapa lah saya nggak tahu gitu. Nah di copy aja semuanya, itu yang dipakai buat URL iklan. Jadi setiap orang klik iklan kamu, dia akan diarahin ke tempat yang sini langsung otomatis. Saya harap itu cukup jelas ya Mas Katre. Ya pertanyaan selanjutnya silakan. Ayo Mbak Caliem, mungkin ada yang mau ditanyakan, sepertinya baru bergabung ya. Mbak Noni juga silahkan. Saya udah paham Mas tentang iklannya, tadi masalah bayar iklannya, tadi saya ke Alfa mau top up buat via transfer buat iklan. Tapi lagi gangguan katanya di Alfa. Ya memang sih sebenarnya permasalahan paymentnya. Nah di sini saya mau coba rekomendasikan ya. Ini saya nggak tahu mungkin udah ada di daerah atau belum ya. Saya belum cross check ya. Itu ada salah satu bank. Oke. Itu bank namanya Bagus. Banknya namanya Bagus. Bank ini bagus gitu kan. Jadi kartu ATM dia bisa dipakai untuk debit.
Kalau saya nggak salah ingat, Bank Mandiri juga seharusnya bisa ya. Jadi kartu Mandiri kalian itu bisa dijadikan untuk opsi pembayaran di Facebook iklan ya. Nah, kalau kalian nggak punya itu semua, kalian bisa coba install aplikasi ini ya. Install aplikasi Genius, coba cari apakah udah mendukung di daerah kamu ya kan. Nanti tinggal buka rekening di sini gratis, ada bayar apa-apa. Nah, di sini kamu bisa bikin namanya virtual kartu atau virtual. Kartu virtual itu berupa nomor khusus ya kan, yang nanti kamu bisa pakai untuk beresin pembayaran online kamu, mau itu di Facebook ya kan, mau itu di mana-mana yang butuh kartu kredit ya kan. Kamu bisa pakai si Genius ini. Jadi sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Ini kamu bisa kontrol, ini bukan kartu kredit, ini namanya istilah saya bilang kartu prabayar ya. Karena untuk bisa menggunakannya kita harus top up dulu kartunya. Jadi aman, kalian gak bakal kejerat masalah apapun. Okay? Jadi saya sangat rekomendasikan untuk pakai si Genius ini. Ya. Kalau saya bisa dibayar sama Genius, ya udah ngikanin mereka. Jadi kita lanjut. Ada pertanyaan lain? Kita akan diskusi santai. Ya, kita ada waktu sampai jam 9.30. Jadi masih bisa pelan-pelan, santai-santai ya. Buat teman-teman yang lain yang mau tahu lebih dalam atau apa, silakan. Yang belum bergabung dengan channel Telegram, saya rekomendasikan lagi segera bergabung karena di sana banyak hal-hal yang bagus, materi-materi yang bisa kalian gunakan untuk informasi. Okay? Oke, sambil kita nunggu pertanyaan berikutnya, kita akan bahas sedikit ya. Nah, buat teman-teman di sini mungkin ada yang baru bergabung, ada yang udah lama bergabung, ada yang masih galau dalam bergabung, ada yang masih punya pertanyaan, silakan bertanya. Nah, di sini saya mau kasih info sedikit soal fitur baru kita yang barang pre-love ya. Barang pre-love itu alias barang bekas. Nah, di Indo HP sekarang kalian bisa jualan barang pre-love. Jadi misalkan punya baju ya kan, kondisinya bagus, daripada yang pakai ya kan, kalian bisa gunakan langsung taruh di kategori barang pre-love. Itu ada di bagian akun kalian ya. Nah, keuntungan barang pre-love kita berjualan di Indo HP dibandingkan yang lain cuma satu. Oke. Saat kamu posting barang pre-love kamu di Indo HP, otomatis barang itu akan dipasarkan oleh seluruh mitra Indo HP di Indonesia. Nah, kalau kamu posting di tetangga kita atau dimanapun itu ya, platform lain, ya kamu sendiri yang mesti jual, promosi lagi, sendiri lagi. Nah, jadi yang bedain Indo HP dengan tempat lain adalah kebersamaannya. Nggak ada yang sama kayak gitu. Jualan barang, ayo teman-teman mitra yang lain bakal bantu jualin barang kamu pasti. Kenapa? Karena mereka juga akan mendapatkan keuntungan, bagian keuntungan. Jadi sistemnya sama-sama menguntungkan. Ya. Kalau misalkan tempat lain kan, ayo kamu berjuang sendiri ya, wis menang dewe, kalah dewe, ya kan? Seperti itu kan, benar? Menang sendiri, kalah sendiri ya kan? Nah, di Indo HP beda. Kamu jualan barang sulit, masuk webinar, ngeluh, tanyain, kita bakal bimbing, ya kan? Ada kendala, segala macam. Curhat, diskusikan, masuk Indo HP Edu, kita pelajarin, kita naikin upskill skill kita kan, naikin skill kita. Nah, jadi di Indo HP ini bukan cuma gabung tok, wis kayak tempat-tempat lain kalian gabung tok wis dah, habis gabung dah bubar. Sukses jualan bersyukur ya kan, gagal jualan resiko kamu sendiri. Ya, nah di sini kita masih berusaha bikin atau bimbing seluruh mitra ini untuk berhasil. Dimanapun posisinya, seberapa banyak modalnya pun, ya kan, atau seberapa baru atau sudah lamanya di dunia e-commerce, kita bakal bimbing. Jadi itu bedanya ya. Kolektif dan kebersamaan itu di Indo HP nomor 1. Nah,
Jadi silahkan coba fitur pre-love-nya. Ya. Jualin baju, jualin handphone, mungkin ada yang punya handphone ya kan. Nah, cuman jangan lupa syarat ketentuannya kalian cek ya kan. Apa-apanya kalian cek. Kalau nggak salah tadi kita sudah terbitkan satu video tutorial kan, atau pengenalan terkait fitur Indo HP Pre-Love ini ya kan. Nah, kalian udah cross check di sana. Sampai kita tunggu yang lain ya. Kalau bisa dibantu iklan-iklan produk buat posting setiap hari Mas lewat Telegram, jadi tinggal copas ke medsos. Oke, nah Mas Katre, jadi kan kemarin kita sudah ada ngatur ya, jadi rencananya memang untuk produk-produk baru itu kita mau mulai distribusikan di Telegram ya kan, cuma memang belum 100% berjalan dengan maksimal ya kan. Cuma nantinya ke depannya itu kita akan tetap coba sempurnakan ini biar jauh lebih baik. Ya, untuk pendistribusian barang baru, jadi kalian bisa mempromosikan jauh lebih mudah lewat sosial media, oke? Jangan khawatir. Oke, Mas Irwan, saya mau tanya nih karakteristik promo di Instagram. Saya mainnya di Instagram soalnya. Oke, di sini biar sekalian saya luruskan sekali lagi. Jadi jangan berasumsi atau jangan salah paham. Instagram dan Facebook itu merupakan satu kesatuan. Oke. Jadi untuk bisa berinteraksi di Instagram 100%, kita harus pastikan data kita di Facebook benar. Seperti saya bilang kemarin, pastikan Instagram masuk Instagram bisnis, hubungkan dengan Facebook fanpage. Nah, setelah itu kita bakal lebih optimal. Kenapa? Dengan dana yang sama, dengan Rp10.000, misalkan $1 ya, berarti Rp15.000. Kalian bisa beriklan di 2 platform, bahkan 3. Nah, pertama platform rekanannya Facebook, iklan di Facebook itu sendiri, plus iklan di Instagram dengan uang Rp15.000. Nah, itu satu kesatuan, jadi nggak ada di Instagram, nggak ada di ini. Nah, bedanya mungkin cara penerbitan, ya kan? Nah, di sini kalau Mas Irwan tahu kan, saya share sedikit ya. Saya share sedikit ini saya IG ya. Jadi untuk bisa untuk bisa posting di Instagram, karena cuma satu akun, kamu sudah harus Instagram bisnis ya, sudah harus bisnis baru kalian bisa posting. Oke, jadi pertama masuk ke beranda kamu ya. Dari sini saya contoh di akun saya ini, saya ada punya postingan make up. Ya. Nah, kita mau posting, ya udah kita posting aja ini. Saya mau jual lipstick ya, saya bakal posting lipstick ya kan, saya bakal klik promote semudah ini ya kan? Nah, di halaman ini ya kan kita bisa arahin mau profile, mau direct message atau website. Cuman sekali lagi saya merekomendasikan arahkan ke website. Itu konversinya akan jauh lebih besar dibandingkan, kalau nggak salah kemarin siapa yang masukin ke DM ya, saya lupa nggak ada. Jadi saya arahkan ke website. Nah, arahkan ke website, misalkan nanti kita ada URL produk kan ada di aplikasi Indo HP ya, kamu tinggal sharing linknya, masukin, paste linknya ke sini ya. Kita ambil contoh aja di sini untuk link produk kalian ya. Dan pastikan di sini shop now pilihnya kalau kalian jualan produk ya kan. Nah, udah kalian simpan. Nah, dengan kayak begini potensi kalian closing jauh lebih besar dibandingkan kita ngarahin mereka ke DM atau kita ngarahin mereka ke profile. Yang ada mereka jadi galau. Nah, caranya buat kita bisa ya, bisa closing sebenarnya, jangan terlalu kasih opsi banyak tuh calon pembeli. Saya punya baju merah nih. Saya punya baju ini nih ya. Saya kalau jual warna ini aja udah. Lu mau beli gak? Ya kan? Jangan ditawarin warna putih, jangan ditawarin warna hitam, jangan ditawarin warna merah. Kenapa? Semakin banyak opsi, orang jadi galau. Yang tadinya sudah mau beli, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena jadinya galau, bingung. Mau yang mana nih? Saya jadi nggak yakin. Tapi saya cuma satu ini, ya kan? Nih, saya ada baju Indo HP, warna biru navy, ya kan? Mau beli? Ya, harga sekian. Oke, ya udah, beli. Nanti next kalau misalnya kita mau jual yang warna putih, ya kita baru infokan di produk yang lain nih. Saya ada baju Indo HP warna putih, mau beli gak?
Jadi jangan nawarin, oh ini Bu mau ini, oh ada opsi ini kan. Kalau di konvensional kan seperti itu ya, kita tawarin alternatif banyak kan ya. Di online malah menurut analisa saya ya, di online tuh saat kita terlalu banyak orang jadi galau gitu. Jadi persempit kemungkinan mereka untuk milih, kecuali ukuran baju ya harus banyak. Tapi untuk opsi desain, warna, produk itu kok bisa persempit. Ini yang satu cuma ini pilihan kamu mau pakai apa enggak. Oke, seperti itu sih. Nah nanti kalau kamu sudah tentukan URL-nya di sini, oh maaf saya pakai sharing screen yang lupa. Kalau sudah tentukan URL-nya di sini ya, nah, kamu bisa klik next. Jangan pilih automatic targeting, sekali lagi jangan pernah pilih automatic targeting karena follower kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ingat, karena kita masih ngebangun pertama kali, kecuali kalian punya akun Instagram sudah lama ya dan kuat. Karena masih baru, kita pilih testing Indonesia, ini bikin audience baru. Setelah itu kalian next, tentukan budget langsung ya. Berapa lama ikan ini bakal berjalan, semakin lama bakal berjalan akan semakin besar dijangkau, semakin besar budget akan semakin besar jangkauan juga. Jadi balik semua akan balik ke kemampuan kalian semua. Oke. Dan karena kita arahkan mereka langsung ke link URL tadi, kemungkinan closing akan sangat besar jadinya. Karena langsung nih, lu mau beli gak? Kayak gitu kan. Saya harap itu cukup jelas ya Mas Instagram, Mas Irwan. Soalnya nih agak-agak salfok nih, mau flu. Lagi perubahan cuaca. Teman-teman yang lain, kita masih ada waktu panjang. Sekitar setengah jam lebih. Di aplikasi fashion dan aksesoris ada jual smart cover plate ya. Boleh. Di aplikasi fashion, maksudnya kategori ya. Kalau nggak salah kategori tadi emang ada sedikit salah input ya. Harus sudah diupdate sih. Jadi nggak bakal ada isu lagi masalah kategori salah barang. Nah seperti saya tadi info Mas yang Mas siapa nih? Mas Afandi ya? Mas Yudi ya? Kalau kalian menemukan anomali barang atau keanehan barang, salah posisi, salah harga, atau salah apapun, itu bantu diinformasikan kami, biar kami update ya. Nanti di fitur yang di aplikasi yang terbaru nanti ada fitur untuk report barang, ya kan? Jadi kalian bisa laporkan barang itu bermasalah atau enggak, ya. Semakin kalian bantu berkontribusi di situ, kalian membantu aplikasi Indo HP akan jauh lebih baik dan bisa memberikan kalian pelayanan yang jauh lebih optimal lagi. Sama bantu di situ ya. Harus ngopi Mas. Kan sesuai dengan kopi kita hari ini. Sesuai dengan topik malam ini ya kan, ngopi bareng di Indo HP karena saya nggak bisa ketemu dengan kalian jauh ya kan. Jadi jangan lupa ya, saya bilang udah mau habis tuh kopinya nih ya kan, kopi dulu santai. Jadi biar kita sama-sama bisa fokus. Mas Afandi, kalau target iklan gimana cara pilihnya yang tepat? Untuk target iklan itu pertama kita mesti lewatin fase penyaringan kalau menurut saya. Jadi untuk fase pertama supaya kita tahu audiens atau target kita sesuai adalah kita mesti saring dulu. Jadi untuk iklan pertama kita itu saya sarankan tidak pakai batasan apapun. Jadi usia selebar mungkin di settingnya, oke? Daerah itu pilih negara Indonesia. Terus jenis kelamin pilih keduanya. Untuk kolom ketertarikan atau interest atau ketertarikan khusus segala macam itu dikosongin. Kenapa kita bikin kayak gitu? Karena kita harus lempar iklan kita ke publik dulu full. Nah, nanti dari situ mulai kebangun, mulai kebentuk, mulai masuk data. Nah dari situ kita mulai bisa namanya pakai fungsi kedua atau cara kedua. Itu kalian bisa dapetin nanti semua di Indo HP Edu ya. Itu namanya retargeting. Jadi membuat target ulang untuk seluruh calon klien kita.
kan. Buat bisa lakukan retargeting itu, hal yang pertama kalian lakukan adalah melempar iklan ke publik, ya kan, tanpa ada batasan. Dari data tersebut kita bisa bikin target ulang gitu, dan hasilnya bakal betul-betul optimal. Oke Mas Katri, bikin lagi kopinya. Biar kayak ini. Ini Mas Redmi, silahkan kalau mau tanya. Saya nggak tahu namanya Mas Redmi ini, yang pakai baju biru iki. Namanya di chatting Mas, di WA Tarinem. Jadi di sini ya sekali lagi saya berharap ya kita ini benar-benar bisa diskusi bebas ya. Jadi teman-teman di sini tambah ilmu, selain tambah ilmu juga tambah keluarga ya, tambah saudara ya walaupun jauh ya. Dan kalau ada ini kita bisa sama-sama saling bantu. Karena Indo HP itu sekali lagi kebersamaan. Kalian sukses, Indo HP juga bakal semakin sukses. Begitu sebaliknya. Kalian semakin pintar, kalian semakin menguasai. Nah, Indo HP juga akan sangat terbantu. Itu kenapa makanya edukasi pelatihan di Indo HP kita kasih secara gratis. Silahkan cari program manapun. Pelatihan online lagi booming kan sekarang kan. Ya pelatihan online, kartu prakerja. Rame ada. Dan itu semua bayar Mas. Kalian tahu kan gosip terakhir kan, install Windows 10 bayar 260.000. Ya, kalau kalian mau belajar sama saya kasih pelajaran itu gratis. Karena menurut saya ilmu bukan untuk dikomersilin ya. Semakin kita berbagi, semakin ada berdiskusi, itu ilmu kita bakal sama-sama semakin bertambah. Apalagi kita bekerja sama sebagai tim di sini, rekanan. Gak ada Indo HP di atas kalian atau gimana, enggak. Semua kerja bareng-bareng. Lanjut. Bentar. Saya salah pegang mouse. Maaf Mas, baru datang mau tanya THR sampai kapan ya batasnya? THR kita sampai akhir Mei kalau saya nggak ini ya. Akhir Mei. Ya buat teman-teman yang mau THR-an itu masih ada peluang sekitar tanggal 16 ya. 2 minggu lagi ya. Jadi silahkan maksimalkan waktu ini untuk dapetin THR dari Indo HP ya. Ya mungkin bisa ambil referral yang 50.000 ya kan. Dan mungkin kamu bisa cari yang 1 juta atau apa ya. Semakin besar kalian dapat referralnya, itu bakal semakin besar juga bonus yang kalian dapatkan ya kan. Karena ini cuma kali ini aja nih, cuma THR ini aja, karena kita bukan MLM ya. Jadi nggak ada namanya kalian rekrut semakin banyak semakin enggak, kita nggak main kayak gitu. Cuman emang khusus di bulan Mei ya kan, di situasi COVID yang lagi bikin sama-sama ya, kita dibikin pusing sama yang namanya masuk corona itu ya. Masuk corona itu kan bikin berantakan semua mereka ya. Nah di situasi seperti ini THR Indo HP mau ngebuktiin bahwa Indo HP bisa membantu juga dengan memberikan THR ya kan. Nah cuma kan THR kan gak bakal gratis dong ya kan. Nah sebagai timbal baliknya kalian cuma cukup cari referral. Kenapa referral? Kenapa kita perlu banyak mitra? Kenapa kita perlu nambah terus ya kan? Katanya bukan MLM. Ya emang bukan MLM. Tapi dengan semakin banyak entrepreneur atau wira swasta di Indonesia ya kan, berarti tingkat ekonomi Indonesia, daya belinya pun akan semakin meningkat. Karena kita semua nggak bakal ketergantungan sama gaji bulanan, benar kan? Nah selain itu kita juga bakal ngebantu para UMKM kecil yang sudah bergabung di Indo HP juga. Ya, jadi UMKM ini kan jualan barang, kita bantu jualin mereka. Mereka berkembang, merek mereka bakal hidup, mereka bisa ngembangin bisnis mereka lebih besar lagi, ya. Itulah saling bantu-bantu. Itu indahnya di Indo HP. Oke, lanjut. Materi. Sebentar ya Mas ya. Mas mau minta banner untuk promosi ke Indo HP. Untuk promosi Indo HP ada bikin grup ya, di share ke kami. Mbak Noni, untuk masalah grup, ini saya coba share linknya. Cuman kita pakai Telegram ya. Nah, jadi Mbak Noni tinggal masuk di link yang saya bakal klik ini. Nah, di situ semua konten dari iklan segala macam ada di situ. Mbak Noni tinggal pakai. Kalau misalkan WhatsApp kita nggak pakai, kenapa? Karena kalau gambar dibagi di WhatsApp suka pecah gitu kan, dan nggak semua orang paham gitu kan. Jadi di Telegram aja rasanya biar gambarnya bisa kalian gunakan lagi dan kualitasnya nggak bakal.
Udah ada grupnya, Mas. Jadi buat teman-teman mitra Indo HP, sekali lagi saya jelasin ya. Kita sudah ada grup. Ya, nah grupnya seperti ini. Jadi kamu buka, kalau di laptop ya, mau di laptop, mau di handphone, mau dimanapun ya, tinggal buka link ini aja. t.me ya kan, Indo HP Media. Pam. Ya, kita pakai di sini. Ya. Gabung di sini. Jadi ada konten ya kan. Ini dari ribuan orang di Indo HP baru 163 yang gabung nih. Masih banyak yang belum masuk. Mungkin pada nggak punya Telegram ya. Cuma saya rekomendasikan Telegram, kenapa? Sekali lagi sebagai alternatif aplikasi untuk chatting ya kan. Terus mudahnya koordinasi dikarenakan di sini kita bisa handle pakai sistem ya kan. Bisa terintegrasi dengan sistem otomatis kita. Sedangkan di WhatsApp masih belum bisa ya kan. Nah, jadi itu kenapa kita mulai arahin teman-teman pakai Telegram kan. Karena untuk bisa otomatisasi di WhatsApp itu panjang banget jalurnya, jadi kita masih bidang Telegram lebih bagus lah untuk saat ini. Jadi lihat link di atas ya yang saya tandain ini. Ya, silahkan gabung di situ, oke? Welcome, nggak ada batasan, silahkan langsung bergabung. Lengkap di sana, nggak ada kurang apapun. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, pembagian berapa persen untuk tiap package-nya? Sebentar, saya untuk ngomong pembagiannya agak-agak ini juga ya, agak-agak panjang. Jadi saya mesti lihat dulu. Oke, sebentar ya. Nah, jadi kalian sebenarnya gampangnya untuk bisa, saya share screen lagi deh ya. Oke, saya share screen. Nah, saat kalian masuk ke sini, ini akun dummy saya ya. Kalian masuk ke yang floating ini di kanan ya. Nah, di sini ini ada namanya penjelasan terkait gimana sih cara mainnya. Undang teman dapat THR ya kan. Nah, di sini ada hitungan bonusnya. Jadi kamu cukup cari referral aja. Kemarin yang saya lihat agak sedikit ngegas itu Mas Kobi ya. Nggak tahu nih orangnya ada apa nggak hari ini. Ya kan, Mas Kobi langsung dapat 2 apa 3 gitu kan. Jadi stepnya untuk bisa dapetin klaim. Nah, logika gampangnya begini ya. Kalau misalnya kita dapetin klaim paket universal, berarti si referral kamu gabung paket universal sampai 10 orang, itu estimasi kurang lebih ya, karena saya nggak tahu hafal hitungan pastinya. Kamu bisa bawa pulang uang komisi itu sampai angka di mungkin 400 sampai 500 ribuan gitu ya, kurang lebih ya. Itu kalau yang universal. Kalau buat dapetin THR yang 36 juta, kalau kalian yakin dan mau berjuang, saya yakin bisa. Itu kalian mesti golin namanya paket yang profesional. Yang 3 juta rupiah itu. Ya, itu kalian punya kesempatan menangin 36 juta ini. Caranya gimana yang 3 juta ini? Sebenarnya 3 juta ini paket yang paling menarik menurut saya. Karena referral kalian atau kalian sendiri bakal mendapatkan satu buah aplikasi Android yang bisa di-install di mana-mana dan masuk ke Google Play Store. Nah, sebagai contoh, kita masuk di sini ya. Salah saya ada siapa namanya? Oh ini. Oke. Aplikasi. Nah, ini aplikasi kayak gini. Ya. Kita kasih rating. Nah, ini sebagai contoh, kalian bakal dapat aplikasi kayak begini. Aplikasi ini bakal diperbarui terus ya kan, sesuai dengan dengan tren ya kan. Konten bakal kita terus stabilkan, fitur bakal kita tambah terus dengan cuma modal 3 juta rupiah. Ya kan? Jadi ini harga yang sangat baik. Kalau bisa golin 10, ya semakin besar kesempatan kalian menang. Yang jackpot besarnya ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Udah mulai agak panjang nih. Ini link produk kalau udah Indo HP ya, Mas Yudi. Ya betul sekali Mas Yudi, linknya seperti itu. Grup apa nih? Telegram ya? Betul Mbak Noni, itu grup Telegram ya. Sorry ya, ini tulisannya kecil jadi saya agak sedikit nunduk ya. Betul sekali. Nah, linknya yang Mas Yudi copy paste untuk iklan itu linknya aja yang ada HTTPS sampai angka 6
16 itu aja yang di copy paste ke URL iklan. Yang warna biru itu yang kalian copy paste ya. Tapi ingat, setiap member, setiap mitra itu harus pakai link sendiri, jangan pakai link dari Mas Yudi. Jadi kalau pakai Mas Yudi, linknya dipakai sama kalian, transaksinya lari ke Mas Yudi nanti. Jadi pakai link sendiri dari aplikasi kalian sendiri ya. Ini dia cuma mencontohkan. Oh, saya baru tahu ya Mas, link buat orang bisa lihat produk kita. Oh, Mas Agi baru tahu. Ada loh di YouTube tuh. Di YouTube kita lengkap loh. Jadi kalau kamu bagiin link kita, kamu bisa langsung promosiin link buat orang transaksi. Ya, jadi gini ya. Kadang-kadang kan teman-teman di sini kan ada yang udah berjuang di marketplace ya. Promosi di marketplace segala macam ya. Karena kekurangan di marketplace kan cuma satu ya menurut saya. Itu berarti kalian harus melakukan penalangan dana duluan nih, ya kan? Kalian mesti bayarin dulu, baru nanti diproses. Karena di marketplace kan nggak langsung cair uangnya. Nah di sini saya sebenarnya lebih cenderung mengajak teman-teman di sini melakukan transaksi direct atau langsung. Jadi entah melalui akun Instagram, sosial media ataupun WhatsApp. Kenapa? Kalau kalian pakai platform tersebut ya, kalian benar-benar bisa ngerasain jualan barang, nggak perlu repot mikirin uangnya sama sekali. Tahu-tahu untung ya. Misalnya kita ngomong, aduh Mas, repot dong Mas, mesti jualan via WhatsApp segala macam ya. Nanti ikutin aja makanya di Indo HP Edu ya. Itu nanti bakal diajarin cara-caranya juga. Daripada kalian di marketplace. Dan saya punya data, misalkan dari teman-teman di sini anggaplah punya 100 atau 200 orang kenalan atau mungkin 1000 follower nih di akun Facebooknya ya kan. Tinggal share aja. Masa iya nggak ada orang lirik? Enggak, pasti ada. Betul Mas Yudi. Jadi untuk promosi ya sekali lagi silakan gunakan link itu. Ya, saya juga menyarankan buat teman-teman di sini untuk lebih coba fokus di transaksi langsung ya, transaksi direct. Karena nanti bakal ada produk-produk baru nih di medio Juni awal nanti yang bakal mungkin bisa bikin teman-teman tambah semangat jualannya, ya kan? Nah, kemarin program baru di bulan Juni ini, ya kan? Jadi dari sekarang latihan dulu nih sambil santai. Udah mau lebaran kan? Ayo kejar tuh produk mukena kita ada, produk kamis kita ada, ya kan? Mukena yang kita jual-jual kualitasnya kalian bisa cek deh. Itu bukan barang abal-abal sekali pakai robek ya. Jadi kamu bisa cek. Nah nanti juga kemungkinan ya dalam waktu dekat ini dari Indo HP sendiri di channel YouTube-nya bakal bikin satu buah acara atau konten itu namanya product review. Nah kita bakal review produk yang dijual oleh masing-masing vendor, ya kan? Tujuannya biar kalian tahu produknya seperti apa. Mungkin galau cuma lihat gambar doang kan? Nah, nanti di review itu ya, kita berharap itu dapat membantu teman-teman buat yakinin calon pembelinya atau nyari sendiri untuk menjual produk kita. Nggak perlu khawatir ya. Lanjut pertanyaannya, maaf Mas, saya nyimak aja masih belum ngerti apa-apa, masih newbie. Asik. Sama Mas aja masih newbie kemarin. Nggak apa-apa, yang penting di sini kita aktif ya kan. Jadi di sini kita nggak ada newbie, nggak ada senior ya kan. Tujuannya diadakan webinar, diadakan pelatihan adalah Indo HP sangat amat menghargai setiap mitranya, mau itu dari yang usia muda, dari yang usia mungkin agak sedikit senior ya kan, dengan pengalaman background pengalaman bervariasi kan. Ada yang mungkin kerja, ada yang terus pekerjaan ya kan, ada yang mungkin masih dalam pendidikan. Nah di Indo HP kita mau ngajak kalian semua benar-benar langsung terjun ke lapangan, praktek implementasi ilmu yang udah kita ajari lewat webinar dan Indo HP di World Classroom nanti, supaya kalian bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Tempat lain nggak ada nih yang sharing-sharing kayak gini. Oke, lanjut. Sebentar ya, ini ada Mas Ermi. Berarti tugas kita sebar link dari Mbak Noni ya, Mbak Noni Kaswari. Berarti tugas kita sebar link produk yang banyak ke FB ya. Apa boleh sebar link ke website Detik di kolom komen dan IG artis? Boleh banget. Jadi
link yang disebarkan, balik lagi ya, jadi ini resiko di tangan masing-masing. Kalian yang nyebarin link, semakin banyak link disebarkan, itu semakin banyak potensi kalian melakukan crossing penjualan atau terjadinya penjualan ya. Nah, mau link itu nyangkut di IG artis ya kan, di feednya artis, mau link itu nyangkut juga ada di Kaskus ya, kok kalian pernah tahu atau masih suka main Kaskus ya, kalian tahu di Kaskus itu boleh, nggak ada masalah kok ya. Yang penting tempatnya emang bisa boleh kita bagi link promosi ya, silahkan sharing linknya. Semakin banyak sharing link, semakin banyak potensi kalian akan melakukan crossing. Satu hal yang mungkin kadang-kadang dianggap remeh ya, WhatsApp status, Insta Story itu merupakan media yang paling banyak dipakai juga buat promosi. Jadi ya kita ikutin cara-cara yang gitu di WA status sama IG Story ini bagus juga gitu. Jadi jangan lupa di situ juga buat ini sama hashtag ya. Saat main sosial media jangan selalu saya ingatkan pakai hashtag. Oke, Mas Andri Arianto, tenang, CS Indo HP itu Rio 24 jam, ada kendala bisa langsung cari CS aktif. Ya, jadi customer service kita emang salah satu lini bagian perusahaan yang benar-benar Indo HP banggakan ya, karena di tim kita itu emang sudah kita edukasi ya kan, jadi kita usahakan berikan pelayanan yang gak bakal pernah kalian dapatkan di seluruh platform marketplace apapun di Indonesia, saya berani jamin. Dimana kalian chatting, itu pasti langsung direspon. Ada masalah, itu pasti langsung disolusikan. Mau baik, mau buruk, mau berat, mau kecil, ya kan? Itu pasti bisa dibicarakan dan diselesaikan. Ya. Nah, itu cuma ada di kita, Pak. Kalian percaya itu cuma ada di kita, dan kalian bisa cek tempat lain, nggak bakalan ada. Ya. Direct customer service dari perusahaan yang ngelayanin kalian 24 jam. Dan langsung penyelesaian kadang-kadang on the spot. Itu kita selalu utamain istilahnya di harapan kami ya, kita mengutamakan kepuasan mitra ya. Jadi itu makanya kita sampai bikin shift buat bisa running 24 jam. Link web katalog produk itu kan ada fitur chat itu. Link web katalog produk itu kan ada fitur chat itu, nanti akan masuk kemana tuh? Oke, kalau untuk fitur chat yang ada di root ya, yang di root kategori itu sementara ini masih lari ke customer service kita. Yang dimaksud Mas Yudi itu kan yang ada di store.indohp.co.id ya, itu lari ke tempat kita langsung. Kenapa kita taruh kayak gitu? Karena store.indohp.co.id itu yang katalog itu ya, yang pertama ya, yang bagian pertama itu emang kita pakai buat istilahnya kasih tahu kita calon mitra yang baru ya kan, ini kau produknya ya kan, berapa banyak produknya, karena kita ini serba salah ya, kadang-kadang kita bilang ada 8.000 produk, sekian ribu produk, orang tetap bilang itu sedikit. Saya bingung sedikit dari mana gitu kan, karena kita lihat itu udah banyak gitu, udah cukup banyak dan pasti akan tambah terus tiap minggunya, dan masih ada yang bilang wah ini produknya sedikit banget ya. Nah, jadi saya bilang di situ kenapa kami taruh itu link chatting di situ. Jadi buat tangkep mitra-mitra yang galau di jalan gitu kan, yang tanya kita langsung bisa respon. Yap, hampir 8.000 produk betul. Ya dengan variasi kayak gitu, sebenarnya ya kalian jajarin aja 8.000 jenis produk atau 8.000 handphone nih paling gampang ya, taruh di meja. Itu pasti pusing mau jual yang mana, itu paling sebenarnya kan kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin orang nggak ngeliat ya, atau lupa buat ini, jadi kadang-kadang itu skip. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Ini kopi terakhir ya, udah malam. Mantap. Yang masih bingung, mau diskusi, mau bertanya, silakan open. Ya. Yang belum bergabung, langsung bergabung di Telegram ya, biar nggak ketinggalan. Nah, buat Mas Redmi ya kan, rajin-rajin ikut webinar aja Mas. Nanti kalau Mas ada pertanyaan ya terkait e-commerce ya kan, segala macam, atau gimana sih kita mau lewatin situasi COVID ini biar kita bisa survive ya, biar kita bisa lewatin situasi yang mungkin saat ini kita tahu bahwa
segala sesuatu itu kayaknya nggak pasti ya. Keputusan simpang siur, ya kan? Banyak banget hal yang bikin kita di posisi serba salah, gitu kan, sebagai warga negara. Nah di sini kita coba diskusi, ya kan, kita cari jalan keluarnya. Gimana caranya kita bakal masih tetap bisa mendapatkan pemasukan, ya kan, walaupun harus diem di rumah, ya kan. Gimana caranya kita tetap dapat pembelajaran tanpa harus repot mengeluarkan rupiah. Itu sebenarnya Indo HP bisa bantu di situ. Jadi kalau misalnya caranya lagi ikut, ya kan, kita ambil ilmunya, ya kan, kita langsung praktekin, itu pasti kalian bisa lewati sama-sama dengan kita situasi yang gak pasti. Karena seluruh tim di Indo HP tetap optimis buat bisa ngasih yang terbaik dan solusi yang terbaik di situasi yang serba nggak jelas ini ya. Oke, betul Kak, jangan sungkan ajukan pos hari ini si Angga ya. Maybe diperluas kategorinya Om, pasti diperluas. Jadi tunggu tanggal gaspol kita aja. Ini PSBB beres, kita gaspol ke vendor. Untuk sementara ini ya tetap bertambah, cuman mungkin emang nggak terlalu cepat ya kan ritmenya kan. Tapi PSBB ini beres, kita gaspol beneran. Siap bosku. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi untuk masalah kategori produk itu pasti terus bertambah. Nah di sini balik ya, kalau misalkan ada teman-teman yang ngerasa ketinggalan dari segi materi, ya kan, ada ketinggalan dari segi pengetahuan, jangan malu, jangan sungkan buat langsung diskusi ke customer service. Nah diskusi nanti di sana minta diarahkan, bisa ya kan, minta dibikinin sesi, mungkin minta sesi konsultasi langsung, ya nanti saya bisa langsung bantu arahkan di sana ya kan, atau langsung atau mungkin seperti apa, nah silahkan bicara. Jadi saya nggak pengen dari teman-teman di sini ada yang merasa ketinggalan ya, atau saya terlalu ngebut nih, bikin materi atau ngomong terlalu cepat, ya tolong diinfoin aja biar nanti saya bisa atur. Atau bahasa saya terlalu bikin pusing, ya kan? Silahkan kritik dan saran sangat terbuka. Kemarin malam saya di prank sama vendor, dia salah. pada salah fokus Mas Yudi. Jadi ya saya kan sudah cerita kan, jadi vendor juga sebenarnya kasihan ya. Saya bukannya kasihan tuh gimana, mereka aja posisinya ada banyak juga yang lagi ditinggal sama asisten mereka atau tim admin mereka gitu kan. Jadi si vendor ini kebanyakan repot, mesti jebak-jebuk sendiri itu kan. Nah di situ jadi ada sedikit error atau gimana. Jadi harap dimaklum ya kalau ada keseleo sedikit ya. Yang pasti mah chatting aja dulu. Kayak kemarin kan ada nanya, sebentar, oh ada Mas Hendry S, selamat malam Pak Alex sama Ferdinand. Oke, selamat bergabung. Santai aja, kita lagi nyantai di sini sambil diskusi. Oke, selanjutnya yang bingung, yang mau nanya, yang mau cari inspirasi, silahkan. Ya kok kalian ada masukan lagi soal cara konten-konten buat belajar yang lebih bagus atau seperti apa, nanti cukup kasih informasinya ke customer service ya. Kalau emang itu memungkinkan dan bisa membantu kalian untuk mendapatkan ilmu lebih banyak, kita pasti usahakan untuk realisasikan hal tersebut. Siap. Nah, buat teman nanti di sini, udah mau lebaran ya. Saya nggak tahu nih, ada yang udah dapet THR belum dari perusahaannya, kan? Nah, kalau udah dapet THR, ya, jangan sampai salah drop investasi. Sekali tekankan di situ ya. Jadi di masa-masa sekarang, pastikan kita bisa manage keuangan kita sebaik mungkin. Kita betul-betul bisa optimalkan dan jaga stok kita juga sebaik mungkin supaya kalau misalkan situasi ini masih berkepanjangan, kita ada backup yang jauh lebih baik ya di momen THR ini. Seharusnya teman-teman di sini juga yang masih bekerja udah mulai dapetin THR-nya ya dari perusahaannya ya. Nah selain itu ya coba di Indo HP ini lebih diseriusin ya kan. Jadi kalian bisa dapetin hal yang gak bakal kalian dapetin di komunitas manapun, dan itu saya
berani jamin. Nah, di sini yang kita bicarakan, yang saya bagikan itu adalah hasil analisa khusus pribadi, dan saya selalu berkontribusi. Maaf ya, saya bergaul dengan orang dari pakar-pakar dari luar, ya kan. Nah, di situ banyak banget istilahnya yang di Indonesia ini ilmunya duit, apa-apa jadi duit. Nah, di sini saya nggak jadi duit, saya bagi buat kalian. Konsultasi kayak gini biayanya nggak murah sebenarnya. Dan ini hal ini kita kasih gratis ya untuk para mitra. Mas bisa tampilkan buat ngambil link buat orang lain tahu produk kita yang belum tahu gimana cara ngambil linknya. Oke, kita masuk ke praktek permintaan dari Mas Alki. Sebentar, saya akan sharing link lagi ya. Oke, untuk bisa mulai buat proses sharing link itu kamu cukup masuk ke aplikasi Indo HP ya. Oke, bisa ada yang ini. Oke, masuk aplikasi ini. Nah, kita cari produk. Produk yang share. Saya mau jual ini kayaknya enak. Permen kokon. Aduh, ini kan ya. Di sini. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ya. Di sini kita bakal ada perbaikan dari user interface atau antarmuka ya. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang masih ngerasa bingung ya, kok mahal sih ya kan, kok ini iki piye bersaing gitu. Nah, teman-teman jangan lihat angka yang ini ya, jangan lihat angka yang 18.750, teman-teman scroll ke bawah sedikit ya kan. Lihat di situ ada harga dasar dan profit. Ya kan? Jadi harga barang ini sebenarnya di angka 15.000. Ya kan, dengan potensi keuntungan yang teman-teman akan dapatin sebesar 2.625. Nah, seperti itu loh kurang lebih loh. Jadi jangan lihat yang atasnya langsung ya. Kalau scroll ke bawah kalian bisa lebih tahu berapa harga dasarnya. Jadi produknya nggak mahal. Nah, terus kenapa jadi dinaikin? Ya kan kita jualan bisa ada untung ya kan. Jadi jangan salah lihat. Nah, Mas Algi di kiri bawah ini sebelah gambar WhatsApp ya. Kita ada tombol berbagi, Mas Algi klik. Langsung pilih ke WhatsApp ya. Pilih nih, saya pilih ke Indo HP, saya kirim. Nah, ini nanti ada link. Nah, ini link produknya nih, ini atas sini ya kan. Jadi seperti itu buat dapetin linknya ya. Untuk klik yang kiri di bawah ini. Maaf. Atau kamu klik gambar, kamu klik bagikan, ya kan? Ini bisa lebih mudah. Saat klik gambar, klik bagikan, kamu masuk ke WhatsApp bisnis lagi ya. Kamu kirim lagi nih ke si Indo HP, send ya. Nah di sini deskripsinya nggak ada, itu bakal langsung tersalin ke report. Jadi kalau kamu tahan di sini, captionnya kamu tahan ya, itu ada tulisan buat paste, kalian paste. Nah ini bakal tersalin seperti itu. Nah ini lebih lengkap. Jadi ada dua cara ya. Versi pertama tadi versi mie instan saya bilangnya langsung direct. Ini lo ambil linknya lo beli langsung, ya kan. Tapi kalau kalian mau promosi ya kan, masuk klik dulu gambarnya. Setelah itu kalian klik tombol bagikan. Itu akan jauh lebih menarik hasil yang di sharingnya. Oke. Nah di sini sepertinya saya masih ada ketinggalan link ya. Oh ya, linknya di sini ketinggalan ya. Oke, nanti kita tambahin. Jadi nanti pas kamu nge-sharing ini, nanti otomatis nge-sharing link juga. Ini link ketinggalan. Tolong di note ya CS ya, bantuin tim ID. Oke, lanjut. Next question. Pertanyaan berikutnya. Tidak bisa muncul gambar ya kalau di share link dan di postingan FB. Iya mas, jadi untuk saran saya, untuk postingan di Facebook, jadi kalau bisa jangan sharing link sebenarnya ya. Jadi metode yang harus dilakukan di Facebook itu adalah, sini saya sharing dulu. Saya sharing notepad aja ya biar keren. Oke, saya sharing. Untuk bisa sharing di Facebook, pertama itu kalian mesti siapin dulu yang bagus ya nih ya. Pertama itu gambarnya. Bikin postingan Facebook post ya kan. Pertama kalian mesti siapin pertama gambar.
udah siap yang bagus, oke? Saya kalian siapin deskripsi. Nah, deskripsi kan kalian bisa copy kayak tadi ya. Nah, setelah itu kalian terakhir masukin link. Ya. Nah, kita cara manual kayak gini kenapa ya kan? Nah, Facebook itu Facebook itu memperlakukan pembagian link dan postingan itu beda loh. Ya kan? Saat kita melakukan postingan di Facebook dan di Instagram, itu si sosial media, si Facebook ini bakal menilai itu adalah sebuah konten. Ya kan? Tapi saat kita langsung bagian link direct dari aplikasi pihak ketiga, nah si Facebook ini bakal mengkategorikan ini sebagai link gitu kan. Nah itu bakal ada namanya entah nggak terindeks ya kan, entah mungkin dari pencaharian agak diturunin kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian langsung direct sharing ya, direct link kayak gitu ya. Jadi saran saya Facebook post manual ya kan. Nah kalian bisa langsung. Ya karena kan ya jujur ya secara teknis aja untuk bagian sharing link ini si Facebook aja kadang-kadang slow gitu. Nah kayak gambar nggak load segala macam itu sebenarnya masalahnya dari Facebook. Dia ada simpen cache dari link kita dan dia nggak update. Jadi masalahnya saat kalian sharing link itu nggak langsung load. Jadi mendingan kita bikin link sendiri, bikin posting sendiri dan itu hasilnya lebih maksimal menurut saya dibandingkan si sharing ini tadi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu sekitar 13 menit ya buat yang mau diskusi, yang ngobrol, ya yang masih galau ya kan. Yang menuju libur ya kan, jangan mudik dulu kalau bisa, nanti kita virtual aja mudiknya. Saya juga nggak usah mudik ya kan. Mari kita nikmatin situasi ini ya kan, mau baik, mau senang, mau sedih, mau susah ya kita nikmatin aja dulu. Seenggaknya kalau sisi positif yang saya lihat, kita bisa ikutan belajar bareng ya di sini ya, sama-sama belajar bareng ya. Summer school alias sekolah pas libur. Ya, selanjutnya mungkin dari Mbak Vivi, selamat datang Mas Kobi, ini kan, Mas Algi, Mas Angga, Mas CS saya, sorry, Mas Beben, terus ada siapa lagi nih ya, dan hadir, Mas Hendri, Mas Irwan, Mbak Kartam, Mas Katre, Mas Retmi. Dan Mas Mbak Justiciane. Yuk, kalau misalnya mau diskusi, kalau misalkan mau di-extend, saya jabanin. Kalau ada mau diskusi panjang, lebih dalam lagi ya kan, kita bakal bahas sampai beres. Mumpung weekend, saya juga tugas saya hari ini tinggal handle kalian aja di webinar ini. Buat teman-teman yang baru bergabungnya, jangan lupa kita ada fitur pre-love ya. Monggo dicoba ya. Dicoba masukin barangnya yang mungkin belum laku ya kan. Mungkin ada barang bekas yang mau dijual, mau dilego. Monggo dicoba masukin barangnya. Fitur itu ya kan, kita lihat respon dari teman-teman mitra yang lain juga seperti apa ya, karena fitur itu harusnya dapat membantu kalian cukup banyak. Oh ya, saya mau nanya sedikit nih ya buat teman-teman mitra di sini. Sebenarnya kalau misalkan PPOB itu di daerah itu masih bagus gak sih peluangnya ya kan? Kayak mungkin pembayaran PLN, ya kan, BPJS, data, segala macam. Sebentar, ini mendadak ada banyak pertanyaan ya, sorry.
Pre-love itu bisa stok barang yang belum laku tapi bukan barang bekas. Jadi oke, gini, pre-love itu pada kaedah utamanya itu adalah barang bekas. Oke, jadi kita sangat menyarankan itu barang bekas dulu yang bakal dipraktikkan. Karena kan saat kalian posting di pre-love itu akan melewati masa moderasi. Jadi kalau barang yang masih baru kita akan tolak dulu. Kenapa? Jadi kalau misalkan Mas Irwan sebagai contoh ada barang yang mungkin belum laku ya, susah laku, overstock atau kelebihan stok. Nah, mungkin Mas Irwan bisa kontak tim customer service untuk mencoba pengajuan sebagai vendor. Ya, buat teman-teman sekali lagi, teman-teman di sini yang mau berkontribusi jualan, selama itu mungkin produk dari UMKM, ya kan? Kalian punya produk sendiri, homemade atau buatan rumah, ya kan? Atau kalian bisa punya, ya khusus UMKM ya, saya prioritaskan itu saya akan lakukan apply untuk jadi vendor aja. Nanti ada skala prioritas di sana khusus untuk UMKM ya, tapi ya, tidak untuk reseller atau apapun. Boleh dong Mas Redmi ya, tanya-tanya di WA juga nggak ada masalah. Yang pasti schedule webinar kita hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu rutin ya kan. Nah, minggu depan ini akan ada mulai pengumuman soal kelas di Google Classroom, jadi stay tune aja di Telegram nanti. Sebentar, tadi ada pertanyaan dari Mas Hendri, bagus nih. Benar ya? Oke, Pak, time limit berapa lama saat bayar sudah dilakukan order dan tengah waktu untuk konfirmasi payment kalau hotel tidak bisa ya? Sudah. Untuk check out menggunakan kartu kredit itu udah bisa. Jadi ada opsi saat kalian check out bayar, ya kan? Time limit pembayaran ini 1 kali 24 jam. Jadi saat terjadi transaksi diinisiasi oleh pembeli, ya kan? Terus pembeli sampai invoice itu expired itu ada 1 kali 24 jam. Jadi pastikan untuk si bayar itu diinformasikan untuk validasi pembayarannya atau konfirmasi bahwa harus melakukan transaksi sebelum 1 kali 24 jam. Mas Kartam Radika, maaf Mas kalau upload ke Topet Shopee bisa langsung? Bisa Mas, sorry saya salah paham, harus diupload manual Mas, ya kan? Kalau Mas Kartam sepertinya baru gabung ya, jadi waktu itu saya pernah informasikan bahwa untuk untuk upload di Tokopedia itu kita harus, kalau misalkan mau bagus ya, bikin lagi dari pertama. Posting, pilih barang, posting, tentuin judul yang bagus, cari gambar yang bagus dari Indo HP atau dari internet, ya kan? Isi deskripsinya yang bagus. Nah, semakin unik kontennya, alias Mas mau capek-capek ngetik sendiri, itu potensi bakal diprioritaskan sama Tokopedia dan Shopee itu bakal lebih besar. Kenapa? Sekali lagi, sosial media, Google search, pencarian Google atau segala macam sistemnya yang ada di internet itu sangat mengharamkan namanya copy paste. Percaya deh, sistem bisa nge-detect kok saat kalian copy paste atau kalian sendiri. Nah, jadi kalau kalian banyak copy paste, kelihatannya cepet, tapi banyak juga pasti yang ngeluh, kok saya udah posting 100 barang nggak ada efeknya. Ya karena sistem nge-detect itu copy paste, dan itu benar-benar sangat diharamkan, pasti ke-detect. Lanjut, banyak pesaing kalau PPOBI ya. Makanya saya tadi bilang kalau misalnya ada potensi kan, kita nggak menutup kemungkinan nanti ada ke arah sana sebagai opsi aja. Jadi semakin banyak variasi yang kalian bisa tawarkan, kan? Apa-apa aja ya kan, nanti kalian bisa lihat. Pertanyaan lain? Masih ada waktu mungkin untuk 2 pertanyaan terakhir ya. Nah, saya mau nemenin nama, jadi agak sedikit kurang fit badan. Nanti kita bisa lanjut di Google Classroom ya. Saya bakal submit, bakal masukkan materi banyak juga di sana. Masih dalam prosesnya.
masih ada yang diskusi, silahkan saya open. Oke. Ini teman-teman di sini ada yang baru bergabung hari ini nggak? Apa udah lama semua? Nah di sini ya di Indo HP ya, saya mau kasih penutup aja nih. Di Indo HP sendiri ini sebenarnya sekali lagi kita mencoba mengenalkan konsep bersamaan alias simbiosis mutualisme ini. Kita bikin ekosistem yang mungkin agak sedikit cukup idealis juga ya kan. Di sini kita ngajarin bahwa produk yang kita jual memiliki konsep keuntungan yang cukup menguntungkan bagi si vendor penjual barang atau pemilik barang dan kalian para mitra sebagai reseller ya kan. Nah dengan adanya hubungan seperti itu, harapan kami itu adalah harga barang itu bakalan stabil. Jadi case yang menurut saya cukup parah ya di sini adalah masalah cashback ya. Jadi saya penikmat cashback juga. Siapa sih yang nggak nikmatin cashback ya kan? Apalagi kan kita juga tidak munafik ya bahwa kita nih sadar bahwa seluruh masyarakat Indonesia pasti mayoritas adalah oportunis ya kan. Kalau ada kesempatan ya kita sikat, bener gak? Nah cuman ternyata dampaknya itu besar. Nah itu saya baru sadar sekitar beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah jadi dampaknya itu besar gara-gara masalah cashback seperti itu. Akhirnya fluktuasi atau perubahan naik turunnya harga pasaran itu jadinya kacau. Kayak barang yang harusnya harga normalnya 5 juta misalkan, gara-gara sistem cashback itu orang bakal punya asumsi bahwa harga sebenarnya barang itu adalah 4.500.000, padahal 500.000 itu cashback. Ya akhirnya saat barang ini mau dijual lagi di angka 5 juta, baik itu yang penjual asli atau distributor besar itu bakalan mati karena dianggapnya jualnya kemahalan. Padahal barang cashback itu jumlahnya nggak banyak. Jadi misalkan dia barang yang bonus cashback itu ya, anggap cuma ada 100 unit. Sedangkan yang non cashback itu ada 1.000 unit. Nah, cuma gara-gara si vendor atau si oportunis penjual ini mau ambil keuntungan singkat, dia harus secara langsung bakal ngorbanin 100.000 ya, 900 unit. Entah itu barang dia, entah itu barang dari distributor lain. Itu menurut saya mereka ini saling gali keuntungan masing-masing. Nah di Indo HP kita mau buang masalah kayak gitu. Diskon adalah diskon, nggak ada cashback ya. Kita ngomong 50%, kita bakal diskon 50%. Diskon 10%, kita bakal diskon 10%. Kalian dapat keuntungan 5%, kalian akan dapat keuntungan 5%. Jadi kita nggak pakai bullshit. Keuntungan kalian 5%, maksimal Rp5.000. Nah, kita nggak suka kayak gitu ya. Atau diskon 70%, maksimal Rp25.000. No. Itu pembodohan masyarakat menurut saya ya. Asli itu nggak penting banget. Mendingan ngomong apa adanya, diskon 35.000, udah kayak gitu. Daripada ngebodoh-bodohin orang ya. Oke Mas Karta, Mas kalau kita bayar tertera di atas atau harga dasar untuk pembayarannya ya? Oke, untuk pembayaran Mas tetap bayar harga yang di atas. Sistemnya adalah setelah kita melakukan pelunasan pembayaran yang di atas ya kan, diskon atau cashback ya, atau keuntungan kalian marginnya itu akan langsung masuk ke saldo dompet belanja yang nanti bisa langsung dipakai untuk pembayaran selanjutnya atau dicairkan ke rekening yang sudah terdaftar di mitra. Jadi kita terbayar yang harga asli. Jadi misalkan kayak tadi ya, kita gini, misalkan Mas siapa tadi, Mas Kartan. Nah misalkan Mas Kartan mau beli permen ya. Nah jadi kan orang bilang, waduh beli barang di Indo HP mahal. Oke, nah sekarang saya simulasi nih, saya mau belanja. Oke, saya mau beli barang, saya lagi butuh misalkan apa ya? Lagi butuh apa Mas? Saya mau beli celana nih. Beli celana, harganya kan 155.000 ya. Oke, nah mungkin di tempat lain ada yang 145, ya kan ada yang 135, saya nggak tahu sih, saya juga bukan hati fashion. Di sini harganya 155.000. Jadi saat saya transaksi ini, ya kan, saya akan menerima keuntungan pribadi. Misalnya saya mau pakai buat barang pribadi saya sebesar 31.000.
dan itu bakal masuk ke saldo di dompet belanja. Jadi pada kenyataannya saya cuma bayar nggak nyampe 155, ya kan? Jadi yang kita bayar cuma 155 dikurangi mana kalkulator saya? Got it. Oke, 155.000, ya kan? Dikurangi 31.000 tadi keuntungan. Jadi yang saya bayar cuma 124.000 sebenarnya. Karena 31.000-nya balik ke saldo dompet belanja yang bisa saya pakai dan bisa saya cairkan. Untung kan jadinya kan? Gak buntung, pasti untung. Oke, lanjut pertanyaan terakhir atau pertanyaan berikutnya, kita lihat mana dari chatting. Sebentar. Kalau saldo dari transaksi itu masuk ke penjual setelah pembeli terima barang ya Pak? Kalau saldo dari transaksi itu masuk ke penjual setelah pembeli terima barang ya Pak? Oke, jadi untuk masalah transaksi, semua saldo kita pakai metode yang sudah diterapkan oleh marketplace pada umumnya ya. Jadi setelah pembeli menyelesaikan transaksi, itu baru uang bakal didistribusikan ke seluruh rekanan, baik itu mitra maupun vendor, ya kan? Nah di sini untuk memastikan bahwa transaksi itu berjalan dengan baik, karena kita nggak tahu tidak ada komplain, ada apa, ya kan? Nah, kita pastikan itu transaksi yang baik. Nah kalian bisa cek kalau buat di sini ada yang vendor tergabung di sini, kalian bisa cek di portal yang sudah diberikan khusus untuk vendor, ya kan? Buat mitra tinggal cek status transaksi kalian dari dalam aplikasi Indo HP. Oh iya seller juga untuk para vendor Indo HP kan sudah ada aplikasi juga ya di Google Play Store, jadi bisa cek dari aplikasi juga. Yang pasti setelah pembeli terima barang baru dana akan didistribusikan atau dicairkan. Oke, saya kasih sekali ya pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri webinar pada malam Minggu. Ya, yang ada pertanyaan silakan. Saya masih open. Satu pertanyaan terakhir ya. Nanti yang terlambat atau yang mau ini, nanti kita bakal bikin playbacknya di YouTube seperti biasa ya. Jadi buat kalian mau ingat lagi, misalkan ada diskusi tadi saya kecepatan atau kelupaan ya, kamu bisa nonton ulang nanti di channel kita ya. Oke, last question, pertanyaan terakhir ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, siapa sih? Semua cukup ya. Oke, nanti di sini sekali lagi saya infokan buat teman-teman mitra. Ya, kalau misalnya memiliki usaha dalam hitungan UMKM, produk apapun itu selama itu UMKM ya, kalian berusaha sendiri ataupun produk sendiri, silakan hubungi customer service Indo HP untuk membantu pengurusan penjualan. Nah, kita open untuk kalian bisa berusaha juga di jaringan Indo HP. Nah selain itu jangan lupa ajak teman-teman buat bergabung ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan ya kan? Jadi tidak semua di Indonesia itu materialistis ya, atau selalu dihitung dengan uang. Walaupun kalian untuk gabung di sini aja udah mesti keluar uang ya. Untuk member jadi mitra universal kan keluar 50.000 tuh, bener nggak? Tapi dari uang yang kalian keluarkan dengan apa yang kalian dapatkan, saya yakin jauh lebih besar keuntungan yang kalian dapatkan. Oke? Jadi jangan lupa ajak teman-teman yang buat bergabung. Misalkan teman-teman yang masih ragu, silakan ajak ikuti webinar. Itu nggak apa-apa, nggak harus selalu mitra. Oke? Silakan ikuti webinar. Nanti kita bakal bimbing, kita bakal jelaskan, dan kita akan ajak mereka buat bisa jadi gabung di Indo HP sebagai mitra. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, karena satu kondisi saya juga kurang sehat ya,
Oke, satu lagi. Pak Alex, mungkin macam-macam kuliner, paket bingkisan dan sebagainya, lebih banyak itemnya yang lagi banyak penjual share. Betul. Untuk seller kuliner ya, untuk vendor kuliner memang kita lagi hyping. Nah, tadi itu sebenarnya kita ada kesempatan buat ambil momentum di halamannya Pak Sandi ya, Pak Sandiaga Uno tadi sempat live kan UMKM itu kan. Cuman sayangnya beliau cuman janjinya mau promosi kan, nggak taunya cuman live 10 menit dong. Dia bilang dia mau mempromosikan UMKM di Indonesia itu cuma 10 menit. Ya gimana ya, sedih aja ya. Jadi di sini saya cuma mau kasih info ke kalian ya. Saya Indo HP ini mungkin namanya baru kedengeran ya. Mungkin kalian baru dengar atau apa sih ini Indo HP dan jelas dari data. Apa-apa. Cuma di Indo HP ini ya, saya bisa kasih bukti. Kami akan buktikan bahwa kami memberikan pelatihan kepada kalian mitra secara gratis untuk memastikan kalian bisa berkompetisi dan go digital, oke? Nggak neko-neko, nggak perlu pakai bahasa-bahasa berat. Kalian bisa online, kalian bisa bertransaksi online, kalian bisa mendapatkan profit, kalian bisa survive lewatin situasi yang sulit ini. Tujuan kami seperti itu. Okay? Nah, daripada embel-embel pencitraan terus capek kan? Nah, ajak teman-temannya biar gabung. Jadi nggak bakal kecewa daripada kita ikutin berita ya sedih ya atau kecewa ya. Mending kita kumpul di sini aja, pelajari ilmu ya kan. Nanti kita langsung siap untuk jualan. Oke, saya kira di situ ya. Hari ini sampai segini dulu. Nanti Selasa ada topik, mulai masuk ke topik seperti biasa. Senin sore akan saya update soal Google Classroom, termasuk kodenya buat join ya. Saya akan update. Kalau ada pertanyaan silahkan dikumpulkan dulu, bisa dipooling di CS untuk nanti dibicarakan saat webinar selanjutnya ya. Sekali lagi selamat malam, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar malam ini. Semoga kalian sehat-sehat semua ya kan. Ingat jaga jarak dulu ya kan, jangan mudik dulu, jaga kesehatan dulu, oke? Situasi masih nggak jelas, ya kita lakukan yang terbaik untuk ikutin arahan dari pemerintah kita, oke? Nah, saya Martin mengundurkan diri dari HP. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indahp.co.id. Indah HP, dropship profesional.